Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini Samsung Tab 3V. Kendalanya retak ya, dan touchscreen-nya itu sensitifnya kurang. Jadi kalau disentuh itu ya kadang mau kadang enggak, kadang mau kadang enggak, itu yang kata yang punya ya. Ini HP pemakaian anak-anak ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Oke, kita matikan dulu tabnya. Selanjutnya kita buka dulu untuk area backdoor. Nah, pembukaan backdoor di tab 3V ini, di tab Samsung 3V ini seperti ini guys ya. Tinggal kita congkel saja ya. Ya kalau seandainya kukunya kuat ya bisa menggunakan kuku, hanya saja kuku saya di sini agak kurang fit, jadi saya gunakan bantuan alat tadi ya, plastik tadi ya. Oke, ini kita lepaskan guys ya, kita kelilingin. Oke, seperti ini ya, udah terlepas ya. Jadi ini penampakan untuk area backdoornya, ini daerah mesin. Oke, ini soket touchscreen ya, jadi ini yang mau kita eksekusi. Nah, untuk tab 3V ini dia tidak harus ganti satu set, jadi dia bisa ganti touchscreen saja. Ini kita buka dulu soket touchscreennya. Tahap selanjutnya tinggal kita buka saja guys, karena di sini saya lihat di area pinggir itu sudah agak sedikit terangkat ya, dan ini udah pernah ganti touchscreen sebelumnya, jadi langsung kita seset saja seperti ini. Nah, ini kita gunakan plastik mika bekas touchscreennya tablet ya. Ini bekas touchscreennya tablet Advan kalau nggak salah. Ya, ini kita seset saja seperti ini guys. Nah, ini sebenarnya udah nggak terlalu sulit lagi pembukaannya karena udah ada ruangnya. Oh, ini LCD-nya ya. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita bersihkan aja guys. Ya, ini kita bersihkan dulu ya di frame-nya. Di sini banyak sekali double tip hitam ya. Jadi kita upayakan sebersih mungkin agar pemasangannya bisa presisi atau rata ya. Jadi nggak melebihi dari backdoor nantinya kalau untuk pemasangan di touchscreen. Ini kita kikis dulu seperti ini aja guys. Ya, ini saya kikis ya, bantu menggunakan pinset ya. Tinggal saya jepit saja. Terus kita tarik, kita cari biar terangkat dikit ya untuk double tipnya. Oke, ini kita copot saja ya LCD-nya, karena takutnya nanti ketika pembersihan mengenai LCD. Jadi saya putuskan LCD-nya, saya lepaskan saja. Ini berhubung saya lihat di bagian bawahnya itu ditambahkan double tip hanya di area atas saja. Ini mudah untuk melepaskannya guys, seperti ini. Oke, ini udah terlepas ya untuk LCD-nya. Ya, kita bersihkan saja sedikit guys ya LCD-nya ya. Wah, ini penampakannya guys. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita lanjutkan pembersihan di area frame ya. Di sini sudah bisa dilihat ya, kita kerik saja seperti ini. Jadi kita lebih leluasa kalau tidak ada LCD-nya guys. Ini kita bersihkan ya, upayakan serapi mungkin, sebersih mungkin guys, agar pemasangan touchscreen yang baru nanti bisa presisi. Oke, tadi saya percepat saja dan ini udah saya bersihkan. Tahap selanjutnya saya lanjutkan pembersihannya menggunakan bantuan minyak kayu putih ya. Jadi fungsi minyak kayu putih ini dia untuk mempermudah mengangkat sisa-sisa lem yang masih tersisa ya. Jadi tadi udah kita kikis, di selanjutnya kita kikis kembali menggunakan apa namanya itu, sikat gigi ya, dibantu menggunakan minyak kayu putih. Ya, kita kikis kembali, kita rapikan, upayakan serapi mungkin guys, karena user ini sebelumnya dia udah pernah ganti touchscreen, cuma sedikit ngeluh ya tadi ke saya, pemasangannya itu di tombol home-nya jenjong atau tombol home-nya terlalu masuk ke dalam, terus di bagian penutup speakernya itu nggak rata ya, mereng. Dan disitu pun kata dia pemasangannya kurang presisi ya. Mungkin
user sebelumnya mungkin lagi sibuk atau lagi ada garapan lain ya, mungkin jadi tidak terlalu sempat untuk merapikan ya. Jadi ya sebenarnya kita sebagai user ini ke semua konsumen harus sama ya. Oke, ini saya pasangkan saja dulu ya untuk saringan speakernya, biar aman, biar mudah untuk mempresisikan touchscreen-nya nanti guys. Ini saya tambahkan sedikit lem, tadi saya menggunakan lem LCD itu mereknya T8000, dia berwarna bening. Wah, ini saringan speakernya sedikit berdebu ya, jadi saya sikat lagi. Nah, tinggal kita presisikan guys. Ya, ini kita presisikan lagi ya. Upayakan presisi karena kita pemasangan touchscreen-nya itu tidak langsung pasang backdoor, jadi backdoornya kita belakangan pasang, jadi kita pasang touchscreen-nya dulu seperti ini. Nah, upayakan pas ya, jadi ketika pemasangan touchscreen nanti kita bisa mengukurnya untuk mempresisikannya guys. Oke, tahap selanjutnya ya, kita tinggal pasangkan double tip ya. Ini saya tambahkan double tip untuk di frame-nya, ini di bawah LCD ya, agar penguat di area LCD. Jadi biar LCD-nya nggak goyang guys. Jadi saya tambahkan double tip seperti ini. Hindari penggunaan lem ya kalau untuk merapatkan LCD seperti ini di LCD tablet, atau memang dia yang pisah LCD touchscreen-nya, upayakan jangan menggunakan lem untuk area bawah LCD-nya guys. Karena kasihan seandainya nanti dia HP-nya bermasalah lagi, dibawa ke tuser lain, kasihan tusernya kalau dipakaikan lem. Jadi nanti pencopotannya dia ribet. Ya, ini kita copotkan dulu untuk penutup dari apa ini namanya, double tip ya. Jadi lapisan double tipnya kita copot dulu guys, pelindungnya. Langsung kita pasangkan LCD nantinya guys. Oke, ini udah kita buka ya untuk double tipnya. Selanjutnya kita rapikan kembali. Terus kita pasang LCD-nya. Nah, di sini dia ada fleksibelnya itu pendek. Jadi tadi nggak bisa saya sorot kamera ya, jadi saya baringkan saja seperti ini. Langsung saya presisikan. Nah, untuk pemasangan ini usahakan presisi guys ya. Nah, ini fleksibelnya kita amankan dulu ya. Oke, setelah seperti ini ya tinggal kita pasangkan saja guys fleksibelnya. Kita rapikan kembali ya handphonenya. Tadi udah kita bersihkan, selanjutnya tinggal kita rapikan kembali saja. Oke, ini udah sip ya. Oke, ini backdoornya. Wah, bisa dilihat ya, debu itu udah bersarang di area backdoornya. Jadi ya mau nggak mau sih harus kita bersihkan saja sedikit guys, karena masih ada sisa-sisa lem. Mungkin user sebelumnya ditambahkan lem di area pinggirannya ya, jadi ada sisa-sisa lem, jadi sedikit saya kikis dulu seperti ini guys. Nah, ini saya bersihkan lagi ya. Nah, untuk sobat semua di rumah, untuk pemasangan touchscreen di tablet Samsung T3V ini T3V seperti ini ya, usahakan frame-nya nggak usah ditambahin lem saja. Jadi cukup backdoornya itu tidak perlu ditambahkan lem. Jadi cukup tambahkan lem itu di area frame saja. Karena ketika kita bermasalah di mesin atau di bagian mana itu, kita akan pencopotan backdoornya gitu. Jadi biar memudahkan ketika kita membuka lagi di area belakang. Oke, ini udah saya bersihkan kembali ya. Selanjutnya saya tambahkan minyak kayu putih guys, karena saya lihat debunya itu sudah terlalu banyak ya, jadi saya tambahkan minyak kayu putih seperti ini. Wah, kotor sekali ya. Jadi kita upayakan aja bersih dan rapi ya, terutama di bagian dalam. Jangan sampai di luarnya kita mulusin, dalamnya kotor seperti ini ya. Usahakan bersih luar dalam. Oke, ini kita rapikan ya, kita bersihkan terus kita lap guys, karena kita fungsinya hanya mengangkat debu-debu saja ya. Karena tadi saya lihat terlalu banyak debu, jadi saya bersihkan dulu. Walaupun tidak terlalu bersih, setidaknya udah mengurangi debu-debu yang menempel di bagian backdoornya. Oke, ini saya rasa udah cukup ya. Selanjutnya, wah, ini tadi sebenarnya LCD-nya udah saya bersihkan ya, udah saya lap. Namun bekas kita membersihkan frame tadi, backdoor tadi, itu ada percikan-percikan minyak kayu putihnya guys, sampai ke LCD. Jadi saya lap kembali LCD-nya. Nah, untuk pembersihan di LCD hindari penggunaan thinner ya. Usahakan menggunakan minyak kayu putih saja seperti ini, karena lebih aman ya, tidak merusak layar. Oke, ini touchscreen yang baru ya, udah saya siapkan. Wadah, kelihatan harganya guys.
Nah, kalau untuk di daerah saya Pontianak, touchscreen Samsung Tab 3V ini banyak ya, paling mudah ditemukan karena memang penggunanya itu banyak, dan harganya seperti dilihat tadi ya, itu harganya 40k. Jadi lumayan murah ya. Wah, ini sebenarnya untuk di touchscreen-nya sendiri itu sudah disediakan double tip ya, double tip hitam. Ya, namun menurut saya double tip itu kurang kuat ya menurut saya. Jadi biasanya saya mengganti touchscreen di tablet Samsung ini, Tab 3V ini, itu tetap saya tambahkan lem lagi ya di bawah, di area frame ya, karena nanti di atasnya kan akan ditimpa lagi dengan double tip yang menempel di touchscreen. Jadi saya tambahkan lem, namun jauhi LCD ya, jangan sampai nanti dia meluber lemnya ketika pengepresan meluber ke LCD. Jadi kita agak cukup di area frame-nya saja. Wah, ini kita tambahkan lagi lemnya ya. Setelah udah rata lemnya, ya tinggal kita pasangkan saja guys touchscreen-nya ya. Nah, pemasangan touchscreen itu kita patokannya nanti di saringan speaker, makanya penting saringan speaker kita pasang terlebih dahulu ya, karena tolak ukur untuk tengah-tengah. Jadi ketika kita mempresisikannya di bagian tengah pas. Dan ini tadi, nah inilah keluhan user biasanya kalau ganti LCD Samsung, handphone Samsung, apalagi tab Samsung ya, ganti touchscreen, ganti LCD di HP Samsung, pasti nanti ujung-ujungnya tombol home-nya itu goyang atau termasuk ke dalam ya. Nah, jadi untuk mengakalinya ya seperti ini guys ya, kita ganjal di bagian bawah tombol home-nya ya, kita ganjal sedikit. Tadi saya menggunakan kertas sisa, apa namanya itu, sisa apa namanya, alah kok jadi belibet gini ya, kertas sisa double tip. Jadi bekas-bekas double tip itu saya gulung-gulung, saya tempelkan di bawah itu guys. Oke, ini udah kita presisikan ya untuk touchscreen-nya. Nah, ini itulah fungsi tadi saringan speaker kita pasang terlebih dahulu agar kita bisa menentukan bagian tengahnya di mana. Wah, ini kita presisikan guys ya. Ya, ini sepertinya sedikit kurang presisi. Ya, kalau seandainya kurang presisi seperti ini, jangan ragu kita buka kembali ya. Namun tetap hati-hati. Kita buka kembali ya, kita presisikan kembali guys. Jangan kita paksa tekan ya, takutnya nanti malah touchscreen yang baru bisa retak ya. Nah, ini saya presisikan aja ya, saya taruh di bawah saja tabletnya. Ini sedikit kita tekan ya untuk daerah pinggirannya. Nah, ini bisa dilihat ya guys ya, rapat ya. Jadi rata, dia tidak tinggi, touchscreen-nya tidak melebihi backdoor. Nah, jadi itu fungsinya kita mengikis sisa-sisa lem double tip yang lama ya. Nah, ya, ini bisa dilihat tombol home-nya itu nggak goyang ya, rata dengan touchscreen. Ini saya coba hidupin ya. Namun di touchscreen ini sebelumnya itu udah saya coba dan itu udah bagus ya, makanya saya tinggal pasang saja. Namun untuk sobat semua di rumah, seandainya mendapati kasus seperti ganti touchscreen ya, jangan langsung kita pasang ganti touchscreen ataupun ganti LCD, jangan langsung kita pasang ya. Kita tes terlebih dahulu touchscreen atau LCD-nya itu berfungsi normal, berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kalau udah buka segel ya otomatis, apalagi terkena lem ya, otomatis kita nggak bisa retur guys kalau misalkan LCD atau touchscreen-nya rusak. Nah, ini saya presisikan kembali ya untuk di saringan speakernya, tadi sedikit mereng saya lihat, jadi saya luruskan kembali. Ini kita tes untuk sentuhan touchscreen-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, sensitifnya itu normal sekali. Oke, ini berarti udah mantap ya, tinggal kita serahkan sama yang punya. Nah, ini perlunya cepat guys, karena anaknya udah nangis-nangis katanya ya. Dia nanyain tablet terus. Dan ini untuk tab yang touchscreen sebelumnya ya. Oke, ini udah mantap, tinggal kita buka saja guys. Wow, mulus kembali ya. Oke, sekian, semoga bisa dijadikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.